Selamat pagi semuanya, senang bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita tentang PHP ya. Jadi kita akan belajar, minggu lalu kita udah belajar ada yang namanya dynamic website. Nah, untuk menggunakan dynamic website kita harus membuka atau menginstall suatu program XAMPP. Nah, jika kita sudah berhasil menginstal XAMPP, ada beberapa tanda. Yang pertama, di folder C, di drive C ada satu folder namanya XAMPP. Ada folder namanya XAMPP. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian program-program ini, di bagian XAMPP ada beberapa di sini ya. Nah, yang paling penting kalian harus buka XAMPP control panel. XAMPP control panelnya kalian buka. Nah, setelah terbuka, di start Apache dan MySQL. Di start Apache dan MySQL. Kelihatan di sini berhasil atau tidak startnya ya. Kalau ada pertanyaan allow access, dijawab aja allow access. Jadi ini Apache dan MySQL diaktifkan. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah programnya sudah jalan atau belum, di browser kalian bisa ketik localhost. Kalau tampilannya seperti di depan, seperti ini, seperti di layar, maka XAMPP-nya sudah berhasil terinstall dengan baik dan servernya sudah nyala dengan baik pula. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan cara menyimpan file. Khusus untuk PHP dan MySQL, kita harus menyimpan filenya itu di drive C, di folder XAMPP, kalian cari ada satu folder namanya htdocs. Di folder XAMPP di C ada folder namanya htdocs. Nah, di htdocs kalian bikin new folder dengan nama masing-masing. Di sini, ini contoh, saya bikin folder namanya Marvin. Penamaan folder diusahakan jangan ada spasi untuk mempermudah nanti supaya tidak banyak error. Huruf kecil semua. Satu kata saja, jangan banyak, tidak perlu pakai spasi. Satu kata saja dan huruf kecil semua, beri nama masing-masing. Ini contoh, saya buat folder di dalam XAMPP, htdocs, di dalam htdocs saya buat folder Marvin. Nanti keseluruhan programnya di save-nya wajib di sini. Programnya nanti wajib di save di sini. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu programnya. Yang pertama kita akan coba yang sederhana terlebih dahulu seperti ini. HTML head title seperti biasa, head tutup body. Nah, di dalam body kita ketik program yang ini masih script HTML. Nah, untuk memulai program PHP, perintahnya ini tanda tanya PHP, tanda tanya PHP ya. Kalau ini garis miring 2 kali itu hanya keterangan aja. Jadi ini bukan program. Jadi tidak akan dieksekusi. Nah, yang pertama kita akan mencoba dulu sudah jalan atau belum. Nah, di sini kalian ketik echo ya, kurung buka kutip bool script PHP, boolnya ditutup BR ganti baris. Untuk menutup program PHP perintahnya adalah tanda tanya kurung. Tanda tanya kurung, bodinya tutup, HTML-nya tutup. Jadi PHP-nya di sini dibuat di dalam body. Nah, kalian save file save as. Ingat sekali lagi, nge-save-nya harus di C. Foldernya di XAMPP, lalu folder htdocs. Di folder htdocs kalian tadi bikin folder dengan nama masing-masing. Save as tipenya seperti biasa all file. Beri nama filenya lati-16a titik php. Jadi sekarang ekstensinya bukan HTML lagi, tetapi ekstensinya PHP. Kalian klik save di sini. Kalian klik save. Nah, kalau sudah di save gitu ya. Nah, cara membukanya
Jangan lupa tadi, oke ya, sekali lagi save as tipenya, foldernya xmpp.marvin, save as tipenya all file, nama filenya latimin16a.php gitu ya, wajib di situ. Nah, kemudian cara membukanya agak beda, tidak boleh dicari di sini filenya mana, lalu di double klik seperti ini, itu nggak akan jalan, nggak akan bisa gitu ya. Jadi caranya adalah ke folder sini, ketik localhost garis miring namanya tadi apa di folder htdocs-nya, misalnya di sini Marvin garis miring latimin16a.php, lalu di enter. Nih hasilnya seperti ini. Yang ini masih script HTML, lalu script PHP pertamanya seperti ini, tadi kan di bold tebal gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, apa bedanya HTML dengan PHP? Kalau kita mau lihat isinya kan gimana sih Pak? Kalau saya pengen melihat satu HTML programnya, kita tinggal klik kanan, lalu view page source. Begitu klik kanan view page source, PHP-nya filenya kebuka. Nah, kalau tadi kita bikinnya pakai HTML, sekarang kita lihat PHP-nya langsung hilang, berubah jadi HTML. Jadi kita tidak akan bisa tahu program PHP itu seperti apa. Karena seperti sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwa kalau kita bikin programnya pakai PHP, itu akan diolah menggunakan web server. Jadi waktu dikirim ke klien itu sudah dirubah bentuknya seperti ini. Jadi kita tidak akan bisa tahu program PHP itu seperti apa. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Nah, yang kedua kita coba sekarang mulai dengan variabel. Di dalam PHP, variabel itu wajib ada tanda $. Jadi misalnya saya mau buat variabel A. Variabel A itu harus beri $. $A sama dengan 10. Nah, nanti misal kita pengen nampilin A-nya berapa. Echo nilai variabel A sama dengan tanda $A gitu ya. Nanti muncul. Berikutnya di dalam HTML juga kita bisa tipe variabel itu double. Double itu pecahan. Misalnya B adalah 2 ditambah 3,5 jadi 5,5 gitu ya. Nilai variabel B adalah berapa? Nanti muncul. Juga tipe variabel itu misalnya bisa bertipe string. Misalnya nama Teguh Wahyono, echo nanti string $nama, nanti muncul namanya. Juga kita bisa berupa tanggal. Misalnya $tanggal sama dengan date, ini tanggal hari ini ya. Tanggal hari ini sama dengan tanggal BR. Echo atau print juga sama ya, bisa juga. Nah, kita save seperti tadi, file save as, foldernya pastikan di htdocs, nama folder masing-masing, save as tipenya all file, nama filenya latimin16b.php. Nah, kalau sudah, buka lagi caranya seperti tadi, localhost garis miring Marvin garis miring latimin16b.php ya. Jadi muncul seperti ini. Nilai variabel sekarang, nilai variabel B itu ya, namanya siapa, tanggal hari ini siapa gitu ya. Ini saya nggak pakai printf dulu. Muncul seperti ini. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga kita lihat. Misalnya ini PHP panjang 10, lebarnya 15, kita bisa bikin rumus di sini luas panjang kali lebar. Echo nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa. Di save latimin16c.php. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nilai panjang 10, nilai lebar 15, luas persegi panjangnya 10 kali 15 jadi 150. Ini yang C. Nah, sekarang berikutnya yang D. Nah, yang D pengennya seperti ini. Jadi saya punya formnya dulu. Masukkan panjang, masukkan lebar. Nanti misal saya masukin panjangnya 6, lebarnya 8, kita klik hitung, maka muncul panjang sama dengan 6, lebar 8, oke, atau terbalik mungkin tadi. Luas persegi panjang 6 kali 8, 48. Nah, jadi sekarang bikinnya ada isiannya dulu. Nah, kalau seperti ini kita harus bikinnya 2 programnya. Yang pertama, kita harus bikin untuk formulirnya dulu. Jadi kita bikin di sini formulirnya latimin16d.html. Jadi formulirnya itu ekstensinya HTML. Cara bikinnya seperti biasa, HTML head, title, head tutup, body. Nah, di sini kita bikin form. Nah, form action. Nah, form actionnya gini.
Ini di save-nya latimin16d.html. Jadi kita bikin dua. Ada 16d HTML dan nanti ada 16d PHP-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin dua program. Yang kiri yang HTML-nya, yang kanan yang PHP-nya. Jadi bikin program dulu untuk bikin formulirnya. Di sini input tipe teks kotak 1 dan input tipe teks kotak 2. Jadi ada dua kotak tadi di dalam programnya ya. Ada dua kotak. Nah, ada satu tombol aja. Saya pakai satu tombol aja. Submitnya, resetnya nggak ada, nggak apa-apa. Input tipe submit, value hitung di sini. Nah, kalau tombol ini diklik, maka akan memanggil form action. Jadi nama file di sini akan dipanggil. Latimin16d-nya akan dipanggil. Nah, PH ini di save-nya extensionnya yang ini HTML. Nanti kalian buat satu lagi. Nah, ini program PHP-nya. HTML, title, body. Di sini program PHP-nya. Ini $A ambil dari get dari kotak 1, $B get kotak 2, echo panjang, lebarnya berapa, C adalah A kali B, luas persegi panjang sama dengan C. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat hasilnya. Seperti ini gitu ya, hasilnya seperti ini. Masukin seperti ini. Kalau kita back, panjangnya kita ganti misalnya 9, lebarnya 10, jadinya 90 gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat view page source-nya. Klik kanan, view page source. Nah, kita lihat programnya berubah. PHP-nya. Kita akan bisa tahu PHP-nya seperti apa. Jadi seperti ini, program-programnya nggak akan bisa tahu. Tapi kalau masih HTML-nya, saya back di sini back ya, ini HTML-nya, klik kanan, view page source. Nah, ini HTML-nya masih kelihatan. Kalau HTML itu kita bisa tahu programnya seperti apa. Tapi begitu kita klik hitung, dia bukannya kan PHP. Di PHP-nya begitu kita klik kanan view page source, misalnya saya ganti ya angkanya jadi 1 dan 2. 1 kali 2 2, view page source. Klik kanan view page source. Jadi gini, otomatis panjang 1, lebar 2, persegi panjang sama dengan 2, seperti ini. Jadi sekali lagi kalau program PHP kita nggak akan tahu programnya seperti apa. Nah, tolong perhatikan, begitu kita sudah mengetikkan sesuatu di HTML-nya, lalu kita klik hitung, di sini di atasnya ganti. Jadi latimin16d.php, tanda tanya, kotak 1 sama dengan 1, dan kotak 2 sama 2. Nah, sebenarnya kalau kita bisa tahu ini maksud di URL-nya apa, kita bisa langsung isikan sendiri di sini. Isian kotak 1 dan kotak 2-nya. Pak, misalnya saya mau isi kotak 1-nya 5. Kotak 2-nya 10. Saya enter. Otomatis di sini 5 kali 10. Tanpa harus menggunakan HTML-nya. Kalau kita tahu variabelnya apa aja. Nah, terkadang seperti ada program di website seperti ini, tapi kadang-kadang ada yang nggak ada. Nah, kalau yang nggak ada, kita lihat satu program lagi. Kalau tadi metodenya itu get, di sini pakai get, dua-duanya get, metode get, di sini get. Kita bisa gunakan satu lagi namanya metodenya itu adalah post. Ini kita ganti sedikit, ini metodenya post. Nanti di PHP-nya juga sekarang kita pakainya post. Jadi bukan pakai get, pakai post. Di sini saya kasih nama 16e, ini HTML yang kiri, yang kanan 16e PHP-nya. Tapi metodenya bukan get, metodenya post. Nah, kalau pakai post, kalau kita lihat di sini, ini yang pakai post ya, yang 16e. Nah, misalnya saya panjangnya 10, lebarnya 20. Kita klik hitung, langsung 10 kali 20, 200. Tapi di atasnya nggak muncul variabelnya apa aja. Nah, kalau pakai post, kita tidak bisa tahu variabelnya seperti apa. Tapi kalau kita pakai get, bisa ketahuan variabelnya apa aja, dan kita bisa langsung menyuntikkan atau membuat tanpa melalui HTML. Kita isi kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5-nya langsung di URL-nya. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih.